Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril huda wa ja'alana minal mu'minina wa lam yaj'alna dhala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin samsid duha badrid duja wa ala alihi wa ashabihi al-hudatil azkiya. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yu'duna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sittatun la'antuhum wa la'anahumullah wa kullu nabiyyin mujabun wa minha az-zaidu fi kitabillah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muttaqin rahimakumullah. Sidang Jumaah yang mulia selaku hamba-hamba Allah yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di mana hadisnya, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sittatun la'antuhum wa la'anahumullahu wa kullu nabiyyin mujabun. Ada 6 golongan manusia yang aku telah melaknatnya dan Allah Subhanahu wa taala pun melaknat mereka dan seluruh para nabi pun melaknat mereka. Wa minha, salah satu daripada yang 6 kelompok manusia itu adalah azaidu bi kitabillah, menambahkan ayat-ayat di dalam kitab Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan kullu zambin uqubatuhu la'natah, bahwa min kabairid dunub, setiap dosa yang hukumnya dilaknat oleh Allah itu adalah merupakan dosa yang sangat besar. Al-Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan azaidu bi kitabillah, menambah ayat di dalam kitab-kitab Allah adalah mereka mentakwilkan dan menafsirkan ayat-ayat Allah jauh daripada apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Mereka itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 57 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yu'duna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fi dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina.
Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Wa a'adda lahum adzaban muhina, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan untuk mereka siksa yang menghinakan. Yang dimaksud dengan menyakiti Allah adalah mereka menambahkan ayat-ayat Allah yang mereka maksud agar perubahan di dalam firman-firman Allah, dan mereka mengurangi daripada ayat-ayat Allah. Bahkan ada yang mereka ingin menghapus 30 juz daripada firman-firman Allah, dan ada pula mereka yang begitu bangga membakar ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim, walaupun laknat Allah itu jatuh pada dirinya di dunia, dan kelak mereka akan mendapatkan laknat Allah di akhirat. Dan yang dimaksud dengan menyakiti Rasulnya adalah mereka menghina Rasul. Mereka katakan bahwa Muhammad itu adalah seorang penyihir, Muhammad itu adalah pendusta, dan lain sebagainya. La'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah Ta'ala akan laknat mereka di dunia ataupun di akhirat. Wa a'adda lahum adzabun muhina, dan mereka akan mendapatkan, disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat siksa yang menghinakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa mereka bisa berbuat semacam itu? Yang pertama, mereka menganggap bahwa firman-firman Allah Al-Quranul Karim sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Al-Quran harus mengikuti perkembangan zaman, bukan zaman yang mengikuti Al-Quran menurut pandangan mereka. Yang kedua, karena terdapat sifat hasad di dalam tubuh mereka, ada sifat kedengkian di dalam hati mereka dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, mereka lebih mengedepankan hawa nafsu mereka dibandingkan akal yang sehat yang mereka miliki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selaku hamba-hamba Allah yang beriman, walaupun umat manusia dari mulai zaman kehidupan Nabi Allah Adam sampai akhir kehidupan manusia kemudian bersatu padu dengan seluruh makhluk zid, ingin memusnahkan Al-Quran, ingin menghancurkan Al-Quran, tidak mungkin mereka akan dapat menghancurkannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula lah yang menjaganya. Hadirin sekalian yang berbahagia, sidang Jumat yang mulia selaku hamba Allah yang beriman, Umar ibnul Khattab, satu nama yang apabila saat itu mereka mendengar nama Muhammad, nama Umar bin Khattab, mereka merasa gentar dan takut hanya mendengar namanya. Begitu benci sebelum dia masuk Islam kepada ajaran Muhammad, begitu benci dia kepada Nabi Muhammad dan ajaran agamanya yaitu Islam yang dibawanya, dan tidak segan-segan Umar bin Khattab untuk membunuh kepada siapapun yang mengikuti ajaran Muhammad Rasulullah. Namun ketika Umar bin Khattab dia membaca Al-Quran surah Toha, inna anzalnal Qur'ana 'alaika litasqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'ala 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ard
wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. Ketika Umar bin Khattab yang hatinya begitu keras sekeras batu, yang begitu benci kepada ajaran Muhammad Rasulullah yang dibawanya, ketika membaca firman Allah Thaha wallahu a'lam bimuradih, kalimat ini Allah yang mengetahui maksud tujuan dari kalimat Thaha. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa, tidak kami turunkan kepadamu wahai Muhammad agar supaya kamu susah, illa tazkiratan liman yakhsha, melainkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula, diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan bumi dan juga menciptakan langit yang tinggi. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, yang maha pemurah, telah bersemayam di atas aras. Lahu ma bis samawati wa ma fil ard, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ma bainahuma, dan kepunyaan Allah lah di antara makhluk-makhluk yang antara langit dan bumi. Pohon-pohon, alam pegunungan, alam lautan, matahari, bulan, bintang, semua yang ada di atas permukaan bumi dan semua yang ada di udara, semuanya kepunyaan Allah. Wa ma tahtas sara, dan apa yang di bawah permukaan bumi pun kesemuanya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Umar bin Khattab membaca Al-Quran, surah Thaha, bergetar dia punya hatinya, bergejolak dia punya darahnya, rasa kesalahan yang alang kepalang yang dia perbuat selama ini. Maksud hati ingin menjumpai Muhammad Rasulullah, ingin dirinya menyatakan bahwa kebenaran apa yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar bin Khattab bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sanalah Umar bin Khattab menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya engkau hai Muhammad adalah utusan Allah. Seorang yang keras hati, yang begitu hebat bencinya dengan Islam, bisa luluh karena membaca Al-Quran. Kenapa Umar bin Khattab bisa demikian itu? Karena lebih mengedepankan akalnya dibandingkan daripada hawa nafsunya. Seorang Profesor Dr. Ferdinand Splash yang berkebangsaan Perancis, yang beragama Kristen Protestan, yang begitu banyak berlalu lalang di lautan yang luas, ketika beliau melewati satu benua antara Eropa dan Afrika, ada satu selat yang dinamakan dengan Selat Gibraltar. Dijumpai oleh beliau ada dua buah lautan yang bertemu, tapi airnya tak menyatu. Satu tanda tanya yang besar di hati beliau. Apakah ada firman-firman Tuhan yang menjelaskan dan menerangkan tentang satu kejadian alam ini? Dua buah lautan bertemu tapi airnya tak menyatu, yang satu asin, yang satu lagi tawar. Rasa keinginan begitu tinggi ingin mengetahui. Dikaji berbagai macam kitab dari berbagai macam agama. Apakah kitab Injil, kitab Weda, dan kitab-kitab dari berbagai macam agama, tak dijumpai satu pun yang menerangkan tentang proses alam ini. Namun ketika beliau menjumpai seorang alim al-alamah, disitulah dijelaskan
bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 19 sampai dengan 20 yang berbunyi marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada dua buah lautan yang bertemu namun airnya tidak menyatu. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Seorang profesor Dr. Ferdinand Ples yang banyak berlalu lalang mengarungi lautan luas, terketuk hatinya ketika membaca Al-Quran. Saat itu dia menyatakan kalimat syahadat di hadapan orang alim dan kaum muslimin. Beliau mengatakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa seorang profesor bisa berbuat demikian? Yang tadinya fanatik dengan ajaran agamanya berpaling masuk ke dalam ajaran agama Allah, yaitu agama Islam, karena lebih mengedepankan akal yang sehat dibandingkan dengan hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selaku hamba-hamba Allah yang beriman, para pakar-pakar kedokteran mereka mengatakan hendaklah ibu-ibu yang menyusui anaknya hendaklah sampai genap 2 tahun. Setelah 2 tahun hendaklah anak-anak itu disapihnya. Dari mana pakar-pakar dokter itu bisa mengetahui hal semacam itu? Lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 223 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilain. Ibu-ibu yang menyusui anaknya hendaklah mencapai 2 tahun lamanya. Diterangkan di dalam surah Luqman ayat 14. Wa fisaluhu fi amain. Setelah 2 tahun lamanya anak-anak itu hendaklah dipisah, disapih. Kenapa 2 tahun itu disapih? Tetesan pertama ASI, air susu ibu, mengandung nutrisi yang sangat tinggi, zat yang sangat tinggi, yang mengakibatkan kekebalan bagi anak yang disusuinya. Sehingga tetesan pertama mengandung imunisasi seorang bayi, seterusnya dan seterusnya sampai mencapai 2 tahun. Ketika 2 tahun hendaklah anak itu dipisah atau anak itu disapih, tidak lagi dia disusui oleh seorang ibu. Begitu hebat ketika para dokter menemukan tentang firman Allah, kenapa harus disapih? Karena anak yang diberikan ASI ini beda dengan anak yang jauh daripada tidak diberikan ASI tentang kekebalan tubuh mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Quran menantang dan menjawab semua perkembangan zaman. Kenapa mereka bisa berpaling dari ajaran-ajaran mereka semula masuk ke dalam ajaran agama Islam? Karena mereka lebih mengedepankan akal yang sehat dibandingkan daripada hawa nafsunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, arahan, taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Dan insya Allah hidayah itu akan senantiasa dibawa dalam diri kita, dan kita masih dalam hidayah Allah, mati kita dalam keadaan Islam. Insya Allah bila Allah Ta'ala wafatkan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanat nizam kalamallahil malikil ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun
fa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله وأصحابه بيومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله بالسر والعلن وفعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. فقال الله تعالى من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء إنك لكل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. فبأي آلاء ربكما تكذبان